Native Opener News FM Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Sehat? Puji Tuhan kalau sehat. Kalau yang mungkin sedang kurang enak badan, sedang diizinkan untuk beristirahat di hari ini, nggak apa-apa ya. Dan buat Anda yang mungkin mau ini pagi ini kalau udah di jam 9 gitu hari Rabu, itu sudah ada yang namanya Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Program apa? Ini adalah satu program di mana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family. Pertanyaannya bisa apa saja, dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab, dari apapun, kita akan jawab pertanyaan Anda. Cuman memang ya beneran bertanya gitu ya, kalau udah dijawab ya dilakukan gitu. Harapan kami sih seperti itu ya gitu Sally di sini ya. Jadi buat yang mungkin mau mengirimkan pertanyaannya silahkan kirimkan kepada kami di dua nomor WhatsApp-nya Good News yang sudah tersedia, sudah ready juga ya dari pagi tadi. Nah, Ningrum sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan beliau yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih. Ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Pagi Ningrum. Iya, Ibu di Di Halo. Semarang Ningrum. Ada, belum kemana-mana dan Halo nggak kemana. Ningrum. Iya, iya. Oke, nah sehat-sehat kan ya Bu? Iya. Iya. Jadi buat yang mungkin kita udah ready untuk jawab pertanyaan Anda. Jadi silakan yang mau kirimkan pertanyaannya boleh banget. Yang request lagu karena ini sisaan tadi nanti ya setelah setelah Sabar Hamenja pasti diputerin. Masih ada kira-kira setengah jam waktu untuk saya memutarkan lagu yang di request ya Bu Eva. Terima kasih ya sudah tetap bersama dengan saya. Dan saya juga mau sapa buat yang biasanya juga ngikutin kita di Sabar Hamenja kemarin hari Senin di liftnya GBTKO Ningrum ketemu dengan ibu-ibu dua orang yang nggak sempat nanya nama. Beliau mengatakan Ningrum yang di Saber Hamenja gitu. Nah, Terus saya bilang iya, cuman saya nggak sempat tanya nama. Selamat pagi ya Bu yang mungkin mendengarkan. Tapi nggak, saya suka dengerin itu gitu. Oke, terima kasih gitu. Cuman gitu aja karena udah telat juga saya datangnya. Ya nggak telat-telat banget sih, tapi maksudnya nggak sempet untuk ngobrol karena cuman sebentar. Nah, buat Anda yang mungkin ketemu saya ketika ada acara apa gitu, terus ketemu saya sapa ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya udah mendengarkan Sabra Menja. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk kita jawab terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Mohon dijelaskan dari Yohanes 8 ayat 32. Sebentar. Yohanes 8 ayat 32 itu, ini judul perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Ayat 32 itu, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, mungkin yang dimaksud itu yang ditanyakan ini apa ya? Yang ditanyakan itu kebenaran itu akan memberikan kamu atau mengetahui kebenaran. Mungkin itu ya. Iya, kalau ada dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. ya, Pertanyaannya apa tadi Ningrum? pertanyaannya mau dijelaskan dari ayat itu sih, Bu. Oh, cuman begitu. Mm-mm. Oke. Gini, ada banyak orang kan, misalnya nih dikasih dikasih perintah, Mm-mm. ya. Orang itu kan masih belum mengerti apakah perintah itu benar. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita melakukan perintah itu, baru kita akan ngerti, oh ini kebenaran, ini benar. Hmm. Dan kebenaran itu memerdekakan dari pengertian kita yang nggak benar. Karena ini ada kaitannya dengan ayat 31 Ningrum. Ya, Coba 30.
Ningrum tolong bacain ayat 31-nya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kata tetap di dalam firman-Ku itu berarti menghadapi masalah dengan situasi kondisi apapun, kita nggak boleh keluar dari firman. Kita tetap tinggal firman. Firman itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam firman, nggak keluar dari firman, meresponi masalah sesuai dengan firman, maka firman itu akan terjadi. Ketika firman itu terjadi, kita baru ngerti, oh perintah Yesus itu kebenaran. Benar-benar loh, ya. Dan akan begini, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari pengertian kita yang salah selama ini. Mazmur 119 ayat 172 atau 151. Firman-Mu adalah perintah-perintah-Mu itu adalah kebenaran. Coba tolong. Mazmur 119 Ya. ayat 151 atau 172. 151, Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintah-Mu adalah benar. Tuh, kadang-kadang kita ini menganggap gini loh, perintah Tuhan itu apa benar sih? Misalnya salah satu contoh yang gampang yang nggak mengerti sama kita. Mana ada sih orang jahat dikasihi? Mana ada sih kita suruh mendoakan musuh? Orang jahat kalau didoakan apa enggak tambah jahat? Masa sih kita suruh membalas kejahatan dengan perbuatan baik? Apakah orang itu akan bertobat? Apa kapok? Enggak kapok-kapok nanti. Tapi ya ketika kita melakukan firman itu, ternyata kebaikan yang kita tabur dan doa berkat yang kita lepaskan ke mereka, itu bisa merubah orang itu jadi baik loh. Nah saya itu melakukan perintah Tuhan. Saya dimusuhi, saya dijahati, saya difitnah, diapain. Saya belajar tetap mengampuni dan memberkati serta mengasihi orang itu. Dan ketika saya lakukan ternyata perintah itu benar. Benarnya apa? Oh, orang yang jahat sama saya bisa berubah jadi baik. Berubah jadi baik sama saya. Sangat baik sampai hari ini. Padahal dulu ya, kalau misalnya ketemu sama saya buang muka. Ketemu tuh di tangga itu loh. Gak mau nyapa. Tapi saya tetap baikin. Saya tetap melakukan bagian saya tegur, saya sapa, saya masih panggil dia gitu ya. Lama-lama sekarang sama saya baik sekali. Nah, kebenaran yang saya lakukan itu akibatnya memerdekakan saya dari kata nggak yoto. Kebenaran itu akhirnya memerdekakan saya dengan kata, oh ternyata yang dulu bilang mana mungkin, opo iso, ternyata mungkin dan bisa. Ya, maksudnya begitu ya. Semoga jelas, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gitu ya. Jadi yang dimaksud yang dimaksud itu kebenaran yang memerdekakan. Kita ngerti ternyata, oh ternyata nih loh firman Tuhan itu memang benar. Tadinya kan kita mikirnya, ih masa sih gitu ya. Apa ya sih? Gitu. Nah, oh iya ya benar ya firman Tuhan. Di dalam ini terbukanya kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari nggak sih Bu? Dalam artian gini ya. Ketika kita terus baca Betul. firman, renungkan, perkatakan, Melakukan. melakukan Betul. gitu.
terus disingkapkannya satu persatu gitu nggak sih, Bu? Betul. Mm-mm. Oh, ternyata ya gitu ya. Yang di ayat ini tuh bener ya gitu ya. Oh, ternyata Ya, ya firman Tuhan begini tuh mengatakan seperti itu disingkapkannya satu demi satu. Ini kayaknya ada kaitannya dengan yang minggu lalu kita bahas juga ada yang bertanya em, nggak ngerti apa yang ditulis gitu ya, tapi tetap dibaca. memang memang nggak dimengerti karena memang perintahnya itu bertentangan sama pengertian kita, Ningrum. Ya, 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 betul. Em, perintahnya Tuhan itu kayak nggak ada yang kalau kita kita lihat gitu ya kita baca gitu kayak kayak nggak, aduh kayaknya kok dengan prinsip hari-hari ini prinsip dunia tuh sama sekali bertentangan, sama sekali nggak masuk di dalam em, kepikiran gitu Di ya. Tapi pengertian kita. yes, di dalam pengertian kita dan sangat bertentangan dengan apa yang mungkin kita dapat kita lihat sehari-hari. Seperti itu kan, Bu? Ya, karena Nah, kita sudah dari awal itu mm-mm, orang kan melakukan Taurat. ya, Gigi ganti gigi, mata ganti mata. ya, Kan mm-mm, begitu. Yang ya, benar di otak manusia pengertiannya begitu. Tapi sejak Kristus Yesus mm, ada datang di dunia ini, dia mengajarkan suatu kebenaran. Dia bawa kebenaran dan dia mengajarkan kebenaran itu buat kita. ya, Lain, ajarannya lain, kebenarannya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau orang lain kasihlah apa namanya saudaramu, sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus ngajarilah kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini bertentangan loh. ya, sangat. Ya. Ya itu tadi yang dicontohkan Bu Elis mikirnya terus kayak, mosok gitu. Nggak iyo. Lah kalau misalnya kita ngampunin dia enak dong gitu. Padahal sebetulnya prinsipnya nggak seperti itu. Oke. Buat yang mungkin mau kirimkan pertanyaan silakan loh ya. Kita masih buka pertanyaannya. Jadi buat Anda yang mungkin mau bertanya, silakan ya. Em, masuk ke ini kita masuk ke tahun ketiga loh dari Saber Hamenja. Jadi wow banget gitu ya. Udah 3 tahun Saber Hamenja ada dan jadi berkat buat Anda. Berharap tetap jadi berkat ya. Dulu Ningrum sempat mikir gitu ya, pertanyaan kayak gini dia bakalan habis nggak ya? Ternyata nggak habis-habis ya. Ada aja gitu yang bertanya dan ingin tahu. Oke, monggo ya yang mau nanya dua nomor handphonenya Good News masih bisa di 081225225949 atau 081575 800 949. Itu dua nomor yang bisa buat Anda Good News Rally hubungin kita ya. Oke, selanjutnya selamat pagi Bu. Selamat pagi Ningrum. Nanti. Yap. Ini Ningrum bacain langsung ya. Saya ingin tanya dari Yakobus 1 ayat 17. Maksudnya apa ya? Saya bacain ya. Yakobus 1 ayat 17 itu pengujian dan pencobaan judul perikopnya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Halo Bu. Ya nih Rum, Ya, ini yang ditanyain ayat Yakobus 17 apa 1 itu? ayat 17. Oh. Yakobus Ah, 1, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. iya. Mm, Jadi apapun hikmat kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita itu dari Tuhan, yang dari Tuhan itu tidak ada
tidak ada pertukaran, nggak akan berubah gitu loh Ningrum. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Enggak. Jadi kalau Tetap pada sama dari dulu sampai selama-lamanya. Itu kan ini kan yang ditanyain dia tuh berkaitan sama ayat 16 kan. Hikmat itu, hikmat yang dari Tuhan. Bener nggak ya? Itu judulnya kalau nggak salah hikmat yang dari pengujian dan Oh, pencobaan. oke, pengujian dan pencobaan oh ya. Oke, Ya, oke. kalau ayat sebelumnya itu, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17-nya, setiap pemberian yang baik dan setiap Ya, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau ya, bayangan karena pertukaran. Ini ya. maksudnya apa? Apa eh, Tuhan itu ya tetap gitu ya. Dia baik ya, konstan dan terus baik seperti itu ya, Bu. Iya, betul. Mm-mm. Baik untuk selamanya kok. Kalau pengetahuan dunia, ilmu dunia ini akan selalu berubah. Akan Mm-mm. berubah, berubah, dan berubah. Ya. Kalau manusia itu kan bisa bisa berubah gitu ya. Tapi kalau Oh, yang dimaksud pendapatnya Yakobus, bisa berubah. Iya, ya, tapi kan dibilang apa yang baik dari Tuhan dan anugerahnya tidak pernah berubah. ya, Karena oke, bisa dikatakan kebenaran itu, perintah itu, perintah Tuhan, kebenaran itu, pengetahuan yang dari Tuhan itu tetap selamanya. Mm-mm. Nggak berubah. Balik ke Mazmur 119 lagi coba. Mazmur 119, ya. Ayat 160 yang kemarin kita baca. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Nah, apa yang dari Tuhan itu untuk selama-lamanya, hukum dan keadilannya untuk selama-lamanya. Mm, ya, Ya, kenapa? Karena dasar firmanmu adalah kebenaran. ya, Kalau dasar pengetahuan, ilmu, pendidikan dan semuanya, kalau apa yang didasarkan tidak didasarkan dari firman Tuhan, itu pasti berubah nih Rum. ya, 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 betul. Ilmu pendidikan, ilmu jiwa atau ilmu pendidikan anak ya. Mm-mm, Coba Ningrum perhatiin. mm-mm, Dari tahun ke tahun terus kita ngalami upgrading atau penataran, ya, pembaharuan, di-upgrade terus. mm-mm, Kenapa? Baru lagi, ditemukan sesuatu yang baru lagi, ditemukan sesuatu yang baru lagi. Itu berubah terus loh Ningrum. mm-mm, betul. Sekarang ilmu kedokteran aja berubah terus Ningrum. Mm-mm, Dulu dibilang makan lemak babi itu jahat, misalnya gitu ya. Nggak boleh kan? mm-mm, Mulai masuk tahun 2000 atau 90 berapa, ilmu kedokteran udah berubah. Menyatakan lemak sapi itu, daging sapi lebih jahat daripada babi. mm-mm, ya, Berubah terus loh. ya, Dulu dibilang gini, makan tanam-tanaman, sayur-sayuran tuh ya, baik, makan daging nggak baik. Tapi sekarang dikatakan kita nggak boleh makan sayur karena dari tanah, semua yang dari tanah itu mengandung karbohidrat. Pusing nggak kepala kita kalau ngikuti terus? Yang kita mau ikutin yang mana? mm-mm, Ya kan? ya, Tapi kalau pengetahuan firman, dibilang gini, dasar firmanmu
adalah kebenaran. Maka saya sering kali ngomong gini, kalau banyak orang-orang yang memberikan motivasi ya, yang memberikan motivasi, ayo kita afirmasi, perkatakan perkataan yang baik. Aku sukses, aku sukses, aku sukses, aku berhasil, aku berhasil, aku berasik. Oh, ada lagi anak yang bilang gini, oh aku ganteng, aku cantik, gitu misalnya ya. Diperkatakan itu terus. Dia males mandi, dia males bersih-bersih, males cuci rambut. Kira-kira ngomong terus bisa jadi nggak? Ya nggak jadi kan. Ya. Dan yang dipus sama motivasi, dimotivasi sama motivator-motivator itu, perkataan positif itu tidak ada dasar kebenarannya. Ya. Nggak ada dasarnya. Tapi kalau kita ngomong firman, firman tuh kita ucapkan terus tiap hari pasti jadi. Kenapa? Karena dasar firman itu suatu kebenaran. Dan yang tadi kebenaran itu akan memerdekakan kita benar. Ya. Ya. Jadi kalau di dalam Tuhan apa yang dianugerahkan dari Bapa dari segala terang ini nggak ada perubahan. Semua hukumnya, keadilannya berlaku untuk selama-lamanya karena dasar firman Tuhan, dasar perintah Tuhan itu adalah kebenaran. Oke, Tuhan Ya. berkatin ya. Ya. Ini ini nyambung-nyambung sebetulnya apa yang kita bahas kalau di dalam kebenaran firman Tuhan itu kan. Kayak kita ngomongin kalau apa bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Jadi mau musimnya, situasinya berubah, kebenaran ini tetap absolut, kebenaran ini tetap 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 ya tetap gitu ya, nggak berubah gitu kan. Ya, Betul, eh, betul. ini yang penting untuk kita pahamin gitu ya, Good News Family. Jadi kalau mau apapun yang terjadi di luar sana, kebenaran firman Tuhannya ini tetap, gitu kan? Ya, Nah, ya udah yang dipercaya Tuhan yang Yesus kebenaran tidak ini. berubah, Ya betul. tidak berubah, tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu lagu jarang dinyanyiin sekarang. benar benar benar. Kenapa ya? Mungkin dianggap kuno kali. Padahal ya begitu nyanyi lagu itu ya, oh spiritnya luar biasa. Ya karena memang nggak berubah gitu ya Bu ya. Em, Iya, ini kita ngomongin begini kenapa? Karena ya tadi dari pertanyaan-pertanyaannya memang merujuknya kepada itu gitu ya. Situasinya boleh berubah, keadaannya boleh berubah, tapi kebenarannya tetap. Nah, yes, yang harusnya kita tanam kebenaran yang tetap ini gitu loh. Jadi misalnya nih kita di iya, Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus baik gitu ya, Tuhan baik gitu kan. Situasinya berubah apapun gitu ya, kita bisa tetap bilang Tuhan baik. Karena itu yang sudah tertanamnya di situ. amin, Nah, kadang-kadang kalau kita nggak tertanamnya di situ, kebenaran itu nggak tertanam di situ, situasinya berubah, kita bisa bilang, kok gini sih Tuhan? Gitu. Kita bisa berkata begitu. Ya kan, Bu? iya, betul. Mau situasinya, kondisinya, waktunya berbeda, Ya, solusinya tuh dengan firman. Karena ya, firman itu up to date, tidak pernah di-upgrade lagi, tapi berlakunya selamanya absolut. ya. Tidak ada perubahan di dalam firman. Nggak ada perubahan dalam firman. Nah, Enggak. kalau ditanya, kenapa kok sedikit-sedikit baca firman? Kenapa kok sedikit-sedikit renungkan firman? Ya mau gimana ya? Ya memang memang itulah iman kita. Orang Ya, benar itu hidup oleh karena iman. ya, Ya kan? ya. Ini berubah nih, dunia akan bertambah berubah, tambah Oh my God. berubah. Ya, Politik, penyakit, mau apapun yang berubah. Solusinya cuma
Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia adalah jalan, dia kebenaran, dia hidup. Ya. Udah, ini paten ini. Ya. Iya, Yesus sendiri kan sudah bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup. Mau, iya, mau ditanya apa juga, masalahnya apa, balik lagi Yesus ngomong gitu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mau 1000 kali, 1000 tahun, jawabannya ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah mau Nah, apa? Bu, ayat itu, Yesus yang berbicara tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup, orang seringkali menerjemahkannya sebagai, oh ini tentang hidup kita nanti, gitu ya, tentang kekekalan. Terus kemudian menjadi kayak gini, kan kita masih di dunia, jalan keluar kita di dunia bukan dari situ gitu. Nah ini yang seringkali orang masih seperti itu loh Bu. Ya memang kita masih hidup di dalam dunia. Ya toh, Ya, masalah itu adanya di dunia. Di surga sudah nggak ada masalah. ya, Jalannya ya di sini. Dan ingat firman Tuhan akan lakukannya di atas bumi sempurna dan segera. Firman ini bukan untuk dilakukan di surga loh. ya. Roma 9:28. Roma 9:28. Ini yang penting nih. Hmm. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Akan dilakukan Tuhan di mana? Di atas bumi. Akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Jangan bilang nanti firman itu di surga, enggak. Di surga sudah enggak. Ya, Tuhan melakukan firman itu di bumi ya, sempurna dan segera. ya. Udah. Kan saya masih hidup di dunia, ya memang firman untuk di dunia. Ini makanya, Semoga menjawab. iya, makanya Hah? buat Kenapa? orang-orang yang seringkali memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan dunia ini, jawabannya di sini gitu ya, bahwa apa Ya, yang kita pucuk, iya betul. apa yang kita baca di dalam firman Tuhan itu dilakukan di bumi segera gitu ya, sempurna dan segera. Nah, itu loh jawabannya. Makanya Mm-mm. hal rohani dan hal yang apa namanya Dunia. duniawi, Mm-mm, mm-mm, ya mm-mm. itu pemisahnya di mana? Kita jangan melakukan yang rohani dan jangan melakukan yang duniawi. Kita melakukan yang ilahi. Yap. Karena Tuhan berkata, kamu generasi bukan generasi rohani, tapi kamu akan jadi generasi keturunan ilahi. Ya. Maleakhi 2. Mm-mm. Yang dimaksudkan pernikahan itu supaya melahirkan generasi ilahi. Dan Mm. 2 Petrus 1 juga berkata, keturunan ilahi melakukan hal-hal yang ilahi. Yang rohani itu orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus itu ilahi. Ya. Nangkep nggak nih Rum? Kamu Nangkap, nangkap. jabarin deh nih Rum. Kamu yang ambil kesimpulan, jabarin. Iya. Nah, ini kehidupan ya itu tadi rohani, duniawi gitu kan nggak mungkin kan ya tubuh Iya, ini tubuh kan firman Tuhan juga iya. gitu ya. Tubuh yang satu nggak mungkin melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang baik gitu nggak mungkin gitu loh ya. Pasti akan melakukan satu hal yang dikendalikan oleh tadi hal-hal yang ilahi itu dalam diri kita gitu kan. Oke, jelas banget. Buat Anda yang mungkin masih bertanya-tanya tentang banyak hal, silahkan gitu ya. Oke, ini. Supaya Mm, supaya nggak ngambang nih Rum. yes, betul. Supaya Supaya, nggak ngambang. ya, supaya orang itu, ya tadi, contohnya tadi ya Bu, akulah, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
gitu ya. Orang berpikirnya bahwa ini loh terima Yesus, terus kemudian masuk surga gitu ya, jalan kebenaran dan hidup masuknya ke situ. Padahal Mm-mm. sebetulnya akulah Mm. jalan kebenaran dan hidup itu terjadi di sini gitu loh. Yesus tuh jalannya, jalan keluarnya dari setiap persoalan dan solusi Iya, betul, permasalahan gitu kan. betul, betul. Jadi apa Ayo yang lanjut nih, Rum. ya, ini kita buka sesi khotbah. Kita kan bukan durasi kota, ini sharing. Ayo ngomong terus. Nah, ini ada pertanyaan Bu, ada WhatsApp yang masuk, kita baca ya. Lagi Nah, tulis the room. Apa arti firman lagi. dalam 1 Tesalonika 5? 1 Tesalonika 5 sebentar. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 4. Lalu Wahyu 2 sampai 4. Lalu Wahyu 20 ayat 1 sampai 4. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai dengan 4. Oh, ini judul perikopnya berjaga-jaga. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ini tentang hari Kamu. Tuhan. Lalu ini lanjut Iya. ya di Wahyu 20. Mungkin ini ada hubungannya karena ada pertanyaan selanjutnya sebentar. Wahyu pada akhirnya Wahyu gitu judul Dua puluh. Wahyu 20 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan Satan dan ia mengangkatnya 1.000 tahun lamanya. Sampai ayat berapa sih? 4. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Nah, ternyata dari pertanyaannya ini nggak ada kaitannya dengan ayat itu. Ini ini di sini dikatakan gini, Bu Elis dan Ningrum, apa arti firman dalam 1 Tesalonika 5 2 sampai 4, Wahyu 20 ayat 1 sampai 4, dan ada 7 tingkatan iman kita. Tolong dijelaskan. Ini 7 tingkatannya Jadi saya gini, baca. yang Ya. di 1 Tesalonika 5 itu Mm-mm. kan hari Tuhan. Maksudnya gini, banyak orang yang disuruh berjaga-jaga, kenapa? Banyak orang santai, Hmm, ya, tidak berjaga-jaga, ya. tidak menjaga dirinya. Hmm, karena menganggap Tiba-tiba hari Tuhan lama. dia datang seperti pencuri. Ketika semua berkata damai, damai, tenang, tenang, tidak ada masalah, Belanda masih jauh, Ya. ya. Kita santai, nggak mau jadi pelaku firman nih. Kita tidak mau meresponi masalah itu sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Mm. Tenang, tenang, masih jauh. Nanti, nanti. Tiba-tiba hari kedatangan Tuhan, mak, wong Jawa ngomong, mak keletik. Jadi terjadi. Tuhan datang. Tiba-tiba kena serangan jantung. Tiba-tiba, ya Oh, dia puji Tuhan, Ningrum. ya, Bukan ya, ya. surga, neraka. Ya, ya. Makanya gini,
Kalau kita tidak mau diproses karakter kita dari sekarang sama Tuhan, nanti kita akan ngalami kerajaan 1000 tahun. Yang tadi Wahyu 20 sampaikan, bahwa Yesus akan datang dan memerintah sebagai Raja di bumi. Dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Nah di situ nanti manusia akan jatuh. Karena kalau umur manusia nggak mencapai 1000 tahun, dia dianggap kena kutuk. Nah banyak di kerajaan 1000 tahun, manusia jatuh karena karakternya sendiri yang tidak pernah mau berubah. Yang pemarah tetap pemarah, yang suka dendam, tidak pernah mau melepaskan, nggak mau belajar ngampuni, ya. Yang khawatir nggak pernah belajar, mau belajar untuk apa ya? Belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Hal gini-gini ini ningrum yang harus dilatih di dunia. Makanya jalanin aja, jalannya lewat Yesus aja firman. Nanti kebenaran ini akan memerdekakan kita, sehingga kita nggak takut lagi jadi pelaku firman. Karena ketika kita melakukan firman, kita akan beroleh hidup kekal. Nah kalau kita sudah terlatih di hari-hari sekarang, nanti dalam kerajaan 1000 tahun ya kita lolos. Karena ketika sudah dalam kerajaan 1000 tahun, setan akan diikat dan diikat, dia nggak bisa kerja. Kalau zaman sekarang kan dikit-dikit salah gini, setan gitu, memangnya setan gitu yang bujuk aku, misalnya gitu kan. Yang disalahke setan terus, dikambing hitam kan setan terus. Lama-lama kambing hitamnya tanduke berdiri neruduk. Jadi hari-hari ini apa yang kita baca di dalam firman Tuhan berkaitan dengan karakter kita, yaitu dilakukan gitu ya Bu ya? Iya. Dilakukan gitu ya. Misalnya nih contoh paling sederhana, mengampuni, ya udah lakukan gitu ya. Tahu firmannya, tahu ayatnya, dibaca, tapi kalau ada yang salah, jo salah ki, gitu ya. Masih aja Iya. dendam. Atau ada satu ayat katakan, hendaklah kamu jangan menjadi kecewa dan menolak aku gitu ya. Tapi Ya. ada sesuatu kita kecewa. Ending-endingnya Tuhan tuh gimana tuh katanya baik gitu. Ya, kita mempertanyakan kemudian kebaikannya Tuhan gitu ya. Karena kita kecewa gitu. Kok seperti ini kondisinya. Nah, itu sebetulnya em, kalau kita melakukan itu satu demi satu gitu ya. Kita sedang melatih tadi disampaikan baris karakter. Terus kalau ngomongin tadi yang di 1 Tesalonika tentang hari Tuhan, ini bukan orang kan suka santai-santai gitu ya. Katanya Tuhan datang gitu ya. Kedua kali segera gitu. Kok nggak datang-datang? Misalnya itu pertanyaannya kemudian orang seringkali mempertanyakan seperti itu. Padahal sebetulnya kedatangan Tuhan bisa jadi gitu ya. Kemudian waktu kita di dunia habis. Ya, waktu di dunia kita habis, di end selesai gitu. Itu juga sama. Udah nggak punya waktu lagi untuk baiki diri gitu kan. Jadi ya jangan apa ya? Jangan menganggap enteng itu makanya waspada dan segera. Nah, iya ojo ngentengke. Nah, Dan jangan suka nyepeleke. menunda-nunda. Ya, Ya toh betul. Ningrum. Ya, Jangan suka betul. nunda-nunda. Ya, jangan suka tunda-tunda. Ah, nanti gitu. Mau lakukan film langsung kerjakan, lakukan gitu ya. Nanti besok gitu ya. Masih ada waktu, capek kok sekarang. Alasannya kita banyak kalau mau dihitung mah gitu. Mau diobrolin juga banyak. Oke. Yuk, yang mau kirimkan pertanyaan boleh loh ya. Masih ada nih waktunya.
Dua nomornya Good News ya, 0 yang 575 800 itu atau yang 225 sama. Anda bisa kirimkan pertanyaan itu. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi. Mau tanya Bu, Ibu seringkali menyampaikan dan saya seringkali dengar baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan. Pertanyaan saya, bagaimana sih Bu dari keseluruhan firman itu kita melakukan firman itu? Terima kasih. Melakukannya kan bertahap. Toh, Mm-mm, saya mengalami dari setiap persoalan, mm-mm, responi. Tuhan itu akan memimpin kita dari langkah ke langkah. Kata memimpin loh ya. mm-mm, Memimpin itu nuntun, mm-mm, mengarahkan kita. Misalnya jalan orang itu tidak selalu sama pintu masuknya. Ada orang yang ketemu Tuhan, pintu masuknya lewat kesembuhan. Ya. Tapi ada orang yang mengalami Tuhan lewat penderitaan, kesusahan, ekonomi. Ada orang ketemu Tuhan dengan masalah ketika difitnah orang, Mm. diancam orang. Nah, pintu masuknya berbeda-beda, tapi melakukan satu langkah. Hari ini hadapi masalah A, coba selesaikan. Ya. Jalannya apa? Yesus, firman, kebenaran, Ya. itu akan memerdekakan. Beres, pasti beres. Nah hari ini ibu beres, ngadepin masalah keluarga, tentang pengampunan, belajar mengasihi musuh, harus minta maaf, lakukan. Nanti besok lain kali punya masalah tentang apa lagi? Kesembuhan, jalanin aja firmannya. Nanti suruh ngadepin masalah lain, jalanin aja Bu. Langkahnya satu demi satu. Karena Tuhan nggak mungkin ini ya. Pertamanya pasti selangkah demi selangkah. Nanti ada waktunya Tuhan datang tiba-tiba masalah numpuk. Tapi ketika masalah numpuk, nanti di situ tetap kita akan tetap praktek bahwa kebenaran itu memerdekakan kita dari semua masalah. Ya. Tuhan itu tadi ya menyelesaikannya, menuntunnya itu satu demi satu. Demikian juga kita ketika kita mungkin menghadapi banyak gitu persoalan gitu ya. Ya Bu, kalau orang Jawa bilang itu ngudari gitu. Ngudari itu apa ya? Nah, Melepaskan. betul, Ya kan Bu ya? betul. Ngudari Benang itu ruwet diudari satu-satu. betul betul. Itu ibaratnya kalau kayak kita dapat yang ditali gitu ya. Ngudari itu kan dicopot satu persatu tuh. Kan nggak bisa kita tarik satu Betul. dia jadi pundet gitu ya. Ya, Ngudari itu kan pelan-pelan dibuka satu satu satu. Nah, itu pekerjaannya firman Tuhan itu begitu gitu ya. Ngudarinya satu persatu gitu. Nggak yang langsung sekaligus. Cuman seringkali kita sebagai manusia itu seringkali pengennya yang spektakuler, Bu. iya, Pengennya yang jedier besar gitu selesai gitu. iya, betul. Iya, itu manusia. Mm-mm. Maka biasanya ya, kalau ngudari benang ruwet itu ya, Heeh. begitu ketemu satu jalan aja nih, ketemu jalannya satu, atau Heeh. diikuti terus, nganu kok, lempeng lagi ya. Ya, Lah betul. jalannya yang satu tuh ya Yesus itu aja firman. Ya benar. Begitu jalani muter lagi. Oh nanti ketemu lagi jalan yang kedua. Pokoknya istilahnya gini nih Rum. Tanpa kita pernah melangkah, ya melangkah pertama itu berat. Ya, Ketika terbukanya kita ngalami pintu pertama, kita bisa. Nanti kita akan ngalami ribuan pintu di depan terbuka. ya. Tapi kalau kita nggak pernah terobos pintu yang satu ini,
ya kita akan kehilangan ribuan pintu di depan. Ya, betul. Oke, ini nih. Ada jelas ya tadi ya gimana melakukannya ya lakukan satu persatu gitu ya. Lakukan satu persatu. Apa yang sedang kita hadapi sekarang misalnya. Ya hari ini saya ngadepin orang yang jengkel kene ra umum gitu ya misalnya. Orang itu ih gitu ya. Nah, firman Tuhannya apa? Ya udah ampuni. Berdoa buat dia gitu ya, ngampuni gitu. Lakukan satu. Terus yang kedua, besoknya apa lagi yang kita hadapin? Ya udah dia lakukan lagi gitu ya. Apa firman Tuhan berkata tentang situasi ini? Lakukan lagi gitu kan. Apa saya sudah bisa melakukannya? Ya saya juga lagi belajar. Seringkali juga diingetin sama yang lain gitu ya. Ada hal yang mungkin kita masih belum bisa. Kalau misalnya kayak yang kok kayaknya nggak belum bisa tepat ya, ya nggak apa-apa besok diulangin lagi ketika ada situasi yang hampir mirip gitu kan. Iya, Namanya anak belajar gitu kan, kalau anak-anak itu ya belajar misalnya baca gitu ya. Dia sudah hafal huruf A sampai Z misalnya, tapi untuk merangkai jadi sebuah kata kan butuh esok hari lagi dia belajar lagi. A, A sama betul. B gitu ya, B sama B jadinya B gitu kan. Terus besoknya stepnya lagi dia belajar lagi, disambung lagi bibi gitu ya, bubu gitu kan. Besoknya lagi dia baru bisa dua kata kan seperti itu. Jadi kalau yang mengharapkan sesuatu yang spektakuler, jeder gitu ya, Tuhan bekerjanya tuh satu demi satu. Dan takutnya ntar kalau jeder gitu kitanya yang nggak kuat malah. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang masuk. Yang mau kirim pertanyaan boleh lah ya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Oke, Apa? Shalom. Selamat pagi. Untuk Ajara Saberha Menja, saya mau tanya dong. Oh, bukan tanya sih sebetulnya. Jadi dia cerita tentang film His Only Son. Ibu pernah dengar film His Only Son? Enggak. Hmm. Apa kui? His Only Son itu film yang bercerita tentang Ishak. Oh, korban. Yes, Ishak. yes, betul. Nah, di Indonesia udah tayang belum ya? Saya nggak tahu. Saya nggak ngikutin dunia perfilman. Nah, em, karena ada yang berpendapat bahwa yang dikorbankan bukan Ishak. Jadi kemudian menjadi pertentangan film itu boleh atau tidak di Indonesia. Nah, yang sebetulnya seperti apa sih Bu tentang Ishak dan si anak satunya itu siapa? Ismail. Ismail. Ya, Kalau mau jawabannya, baca kitab Kejadian. Di situ nanti kita akan melihat sebetulnya yang dikorbankan siapa. ya, Saya nggak akan menjawab Anda, tapi jawabannya baca Kejadian. Nanti Anda ketemukan sendiri, nanti Anda bisa jawab sendiri. Banyak saudara-saudara kita dari sepupu kita ya, mm-mm, dia bisa bertobat gara-gara baca Alkitab, mereka ngerti. Selama ini yang diperdebatkan mereka itu semua terjawab di Kejadian, ya. di kitab Taurat. Itu ada di Kejadian. Sebentar, saya carikan aja ya. Ada di Kejadian 22. Nah, Kejadian 22 itu tentang yang dikorbankan gitu ya. Judul perikopnya itu bagus loh. Judul perikopnya itu kepercayaan Abraham diuji. Ya, judul perikopnya tuh keren banget. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, jadi kalau ini Bapak ya. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bertanya. Kalau mau dijawab, dibuka aja di dalam Kejadian 22 gitu ya. Itu yang tertulis di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Tuh. Masalah itu film boleh masuk atau enggak di Indonesia, ya nggak apa-apa, kita bisa lihat dari yang lain kok.
Enggak perlu harus ada film itu. Lihat aja di Kejadian 16, jawabannya lebih jos. Jujur ya, jujur saya itu kadang-kadang suka kurang puas kalau misalnya melihat sesuatu film yang biasanya dari apa gitu, dari cerita yang kita sudah tahu gitu, karena kita sudah punya bayangannya, kita sudah membacanya, terus kemudian difilmkan kadang-kadang kita suka gini, kok gitu ya?" Gitu. Jujur kalau saya seperti itu. Yap, terima kasih yang sudah tanya. Tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya sekali lagi baca itu sih, baca ininya Kejadian 22. Kalau ada yang mempertanyakan kok begini, cari deh artikel-artikel yang banyak di-upload sebetulnya tentang tafsir Alkitab PL, tentang membahas tentang Abraham ini tuh banyak banget. Dan itu pasti akan bikin kita lebih celing, jelas gitu ya cerita tentang, mmm kepercayaan Abraham diuji itu. Nah, monggo silakan, cari key search-nya biasanya kalau saya kalau di Google itu tafsir Kejadian 22 gitu ya atau komentari gitu, Kejadian 22. Nanti di situ akan dibahas dari banyak hal orang yang membahas tentang Kejadian 22. Kita gak jauh di sini, kenapa? Karena itu sudah jelas. Betul ya Bu ya? Nggak perlu Betul. diperdebatkan dan nggak perlu ditanyakan gitu. Tapi di situ jelas. Kejadian 22. Begitu. Yang mau katanya lagi boleh loh. Kita sudah jawab yang ini ya. Oke, lanjut sebentar. Pertanyaan yang lain. Mau cerita juga boleh. Oh, telepon boleh. Lama loh Ningrum nggak terima telepon nih. Yang mau telepon silahkan ya 081 225 225 949 via WhatsApp call atau teleponnya Good News di 024 8455 949. Bisa loh itu teleponnya di telepon tadi saya terima juga. Walaupun mendengar yang cuan ini aja. Oke. Minggu lalu oke, yang lain kalau misalnya tadi ada yang tanya terus belum jelas, mau ditanyain lagi lebih detail lagi boleh silahkan ya. 081225 nomornya itu lah ya, udah hafal pasti. Oke. Belum ada yang tanya, nih kalau yang tanya gimana? Nih udah banyak tanya soalnya sih. Bukan banyak tahu loh ya, tanya karena nggak tahu gitu ya. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Ada yang larang nanya nggak? Nggak. Kalau di Hasa Berhamaja nggak ada yang larang nanya sih. Nanya apa aja boleh ditanyain. Kalau yang mungkin eh, belum jelas bisa ya, yang bagian mana atau apa gitu. Yang berapa waktu lalu ada banyak yang, oh nanya ini gini gitu ya. Silahkan. Boleh. Boleh. Hmm. Yuk ini ada WhatsApp. Selamat pagi, pagi. Terima kasih sudah kirimkan WhatsApp ke Ningrum. Bahagianya saya kalau ada yang kirimkan WhatsApp. Kalau ada yang kirim pertanyaan itu saya bahagia gitu ya. Selamat pagi Bu, mau tanya. Ada banyak orang mengatakan kalau kita khawatir artinya kita tidak percaya. Apakah betul Bu? Terima kasih. Kalau khawatir Kita nggak kita percaya. tidak percaya, ya ada. Sebentar ya, kalau kita lihat ya, di Matius 14 ayat yang ke-30, Petrus berjalan di atas air itu, oh itu kalau itu takut atau khawatir? Kalau enggak di Markus, Takut Bu. coba. Tetapi ketika Oh dirasanya takut. tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Terus Yesus jawabnya apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau Oh, bimbang? kalau ini kurang percaya ya, Ya. kurang percaya, bimbang. Oke, kalau Markus 6
Markus 6. Di ayat 52. Ini Markus khawatir. Waktu 6. Yesus tidur di buritan itu meredakan angin ribut. Bukan Markus 6, Bu. Sebentar. Ini Markus kan 6, Yesus berjalan di atas air ya. ya, Markus 6 Yesus. Benar. eh, Enggak, sing ada kamu. Kenapa kamu khawatir? Khawatir. Oh, bimbang sama ini ya. Kalau yang khawatir, Angin yang ribut di pertanyaannya dia kan khawatir ya. ya. Kenapa kamu khawatir? Karena kamu tidak percaya. Oh, kalau yang itu, yang angin ribut diredakan itu di Markus 4, Bu. Markus 4 ayat Nah, 4. Markus 4. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak Oh, percaya?" oke. Takut itu tidak percaya, bimbang itu keraguan-raguan itu kurang percaya, Mm-mm. ya. Oke. Sebentar, yang khawatir, kenapa kamu khawatir? Itu khawatir akan hari esok nggak sih, Bu? Ya, Ya, bimbang itu kurang Pak percaya. Dari. Sebetulnya kalau khawatir itu bisa dibilang bimbang dan ragu-ragu juga sih. Kalau orang nggak takut, mantep, ya nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan-raguan, nggak ada kekhawatirannya sama sekali. Itu Ya. orang, itu kalau orang itu 100% percaya. Jadi kalau Khawatir kenapa bilang tidak percaya. Cara menambah apa khawatir menambah sehasta saja ini Matius 6 siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta ya, saja ya. pada jalan hidupnya. Kalau khawatir yang bisa disampaikan itu Mm-mm. ditanya sama Yesus, kenapa kamu khawatir? Mm-mm. Kekhawatiran tuh yang di Matius 6 itu. Matius 6. Atau yang Matius Matius 6 25 itu. 25. karena Mm-mm. kamu khawatir hidupmu dan apa yang tidak kamu makan dan minum. Tentang khotbah di bukit itu ya, Bu, berarti ya? Matius 6. Tuh kayak burung di udara, Ya, ya, ya. dipelihara, bunga di padang, dihiasi. Oh, tentang Itu hal kan? kekhawatiran itu ya, betul, Iya, Matius. tentang kekhawatiran. Khawatir itu termasuk kurang percaya. Matius. Berarti sama dengan bimbang. Iya, Oke. Sama dengan bimbang. kayak orang bimbang, kayak orang kebingungan, resah, gelisah. Yes, betul. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lu malah dianggap tidak mengenal Allah. Sebentar, ayat 30, Matius 6 ayat 31. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang Sebab jadi sebab itu 30-nya apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ya oke. toh? Ya, ya, ya. Terus 32-nya Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. nah, Ya. Dari ayat 31. kekhawatiran itu malah dibilang tidak mengenal Allah loh. Oke. Gak Ya. kenal gimana bisa percaya. Kita tidak mengenal Allah disebut tidak mengenal Allah karena kita nggak ngerti. Di situ berarti kita nggak ngerti bahwa Tuhan itu sediakan semuanya gitu ya, Bu ya. Betul. Ya. Ya. Oke. Itu ya Gus Seli yang tanya tadi ya. Selanjutnya dia ada pertanyaan lagi, kita jawab dulu. Semoga jelas ya, kekhawatiran itu disebut tidak seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah loh. Kalau takut tadi tidak percaya, bimbang kurang percaya, khawatir itu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Hmm. Seperti itu. Iya, takut itu dia melangkah gitu. Tapi karena ngelihat situasi, dia ketakutan, timbul ketakutan, rasa takut yang akhirnya membuat dia bimbang, ragu-ragu. Ya, tapi kalau khawatir, Matius 6 jelas menyatakan bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Keren. Ini di Matius 6 ya, tentang hal kekhawatiran. Matius 6. Ayatnya yang ke-32. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Saya sering Pagi, ingat suatu ayat, tapi sering lupa ayat itu ada di mana. Bagaimana cara mencarinya? Lalu tolong tanya juga tentang ayat yang berbunyi apa yang ingin orang lain lakukan untuk kamu perbuatlah demikian juga pada mereka. Ada di ayat mana ya itu? Terima Matius kasih. 7:12. Matius 7 ayat 12 itu ya. 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul kan? Yang dimaksud ayat itu kan? Ya udah. Caranya Lukas biar 6:31 juga ada. Caranya begini. Makanya kalau ngerenungkan firman dibaca seayatnya. Matius 7 ayat 12. Apa yang kamu ingin orang perbuat atas hidupmu, lakukanlah itu terlebih dahulu. Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah udah. Coba Matius 6 Mhm. ayat berapa? Matius 7. Enggak, tadi yang kamu Markus. Oh, Lukas 6:31. Lukas 6:31. Lukas 6:31. Lukas 6:31 itu, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya udah. Ya. Jadi kalau Jadi itu tinggal merenungkan dibaca ayat-ayatnya. seayatnya. Jangan cuma ayatnya, maksudnya kata-katanya. Matius, Markus atau Lukasnya harus Baca. diikut. Oke. Jadi kalau misalnya kayak ini berarti ya Matius 6 ayat 7 ayat 12 segala, atau Matius 7 ayat 12 segala sesuatu yang kamu kehendaki gitu. Itu dibacanya begitu, merenungkannya. Ya, Kesalahannya seringkali ya cuma caranya begitu. ya. Kenapa nih, Rum? Kesalahannya seringkali cuma direnungkan isinya, kalimatnya aja. Ya, Sehingga kalau kita ingat kata-katanya terus lupa. Jujur Ningrum juga sering begitu, karena yang dihafalin cuman isinya aja gitu ya. Kitabnya apa, pasalnya berapa, ayatnya berapa, itu kelewatan nggak dibacain gitu. Jadi kayak ngerundinginnya cuman sebagaimana gitu, bla bla bla. Mengapa kau khawatir gitu doang. Terus ini di mana ya kemarin? Nah, maka bisa kalau di sekolah minggu kan dikasih Yohanes 14 ayat ya, 6. ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu kan. Betul. Kalau di sekolah minggu diajarin supaya nanti tahu letaknya di mana. Ya, betul. Jadi nggak cuman inget kata-katanya aja, tapi letaknya di mana. Itu harus harus dibacanya seperti itu. Kalau merenungkan dibaca. Merenungkan, menghafal gitu ya. Jangan cuman kata-katanya aja, tapi kalimat-kalimat depannya atau pasal dan perikopnya itu harus juga di ini. Oke. Semoga jelas ya. Ini sudah saya tuliskan loh. Itu di Matius 7 ayat 12. Terus Lukas 6 ayat 31 yang bertanya ya. Kasih. Semoga jelas jawabannya.
Yang mau kirimkan pertanyaan boleh, silahkan. 081 225 225 949. Silahkan. Atau 081 575 800 949. Oke, ada WhatsApp lagi yang masuk. Selamat pagi. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk mengirimkan WhatsApp ya buat yang bertanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nimro. Pagi. Pagi. Mau tanya Bu, seringkali di dalam hati saya bertanya, kenapa yang Tuhan buat di dalam hidup saya berbeda jauh dari apa yang saya inginkan atau bayangkan. Dan saya seringkali merasa, kenapa kok ini yang Tuhan buat ya? Bagaimana biar saya bisa menerima itu dengan sukacita? Terima kasih. Ya, kalau mau tanya begitu, belajar gini, Tuhan itu Tuhan. Mm-mm. Oke? Tuhan Ya, itu Tuhan, bukan ya. hamba, tapi Tuhan. Kalau kita tahu dia Tuhan, dia punya kuasa. Dia berdaulat melakukan apapun Ya. dalam hidup kita. Ya, Mm. ketika kita mengerti dan bisa punya pemahaman seperti itu, maka kita nggak nuntut, tetap percaya. Oh, aku percaya dia Tuhan yang nggak dia Tuhan yang baik, yang tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidupku, tapi rancangannya dalam hidupku damai sejahtera. Jadi dia mau melakukan apapun, membawa kita berjalan dalam lembah kekelaman pun, kita tetap percaya bahwa itu akhirnya mendatangkan kebaikan buat kita akhirnya. Supaya bisa nerima begitu aja percaya. Percayai bahwa dia adalah Tuhan yang tidak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangannya dalam hidup kita damai sejahtera dan memberi kepada kita hari esok yang penuh pengharapan. Jadi ketika kita diajak berjalan melewati kesukaran, kesulitan, lembah kekelaman, kita tetap percaya dan kita hanya berpikir, akhirnya untuk mendatangkan kebaikan buat aku kok. Baca lagi ya. Ya. Kita baca dulu Yeremia 29. Yeremia 29. Yeremia 29 Ayat 11 dulu. Sebab Ini aku harus yakin ini dulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini dihafalin. Ini dihafalin, direnungkan, diperkatakan. Oke? Nah, setelah itu kita lihat ke Ulangan 8. Ulangan 8 Ayat 2. ya 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuh, lihat. Jadi percayai bahwa tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, hanya dua, mengajarin kita rendah hati dan Tuhan kepengen lihat kita tetap jadi pelaku firman nggak? Kalau di dalam hati kita ada firman, di pikiran kita ada firman, pasti kita jadi pelaku firman. Ya.
Ulangan 8 ayat 16-nya. Ulangan 8 ayat Kalau 6. sudah percaya, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, kasih hari esok yang penuh pengharapan. Mikirnya gini, oh tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidupku tanpa diizinkan Tuhan. Ya. Kalau diizinkan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan buat aku. Oke, Ulangan 8:16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Hanya untuk berbuat baik bagimu. Jadi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ternyata ujungnya itu membawa kebaikan buat kita. Ya. Ya? Oke, paham? Paham, Bu? Yuk, Tuhan berkati. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11, lalu ulangan 8 ayat 2 dan ulangan 8 ayat 16. Tuh ya, bahwa segala sesuatunya yang mungkin nggak seperti yang kita mau, nggak seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Oke, Iyalah, karena apa yang kita anggap baik belum tentu baik kan menurut Tuhan. ya. Tapi kalau kadang-kadang kayaknya mengalami kesulitan, tapi Tuhan itu baik. Ya, betul. Tuhan itu baik, gitu. Tuhan itu baik, itu absolut, itu tetap gitu ya. Kondisi dan keadaan dia kita bisa berubah, bisa ada banyak hal gitu, tapi tetap Tuhan itu baik gitu. Nah, kalau kita udah tahu ini, kita pegang ini, mau masanya apa, musimnya apa, kondisinya apa, kita bisa tetap berkata Tuhan itu baik gitu. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah melakukan itu ya. Hmm, Percaya karena iman bukan karena perasaan. Betul ya, Bu? Iya, puji Tuhan. Masih ingat ya kalimat itu. Percaya karena iman bukan karena perasaan gitu. Kalau perasaannya kita situasinya begini, kita merasa sedih, kita merasa aduh kok begini gitu ya. Tapi imannya kalau kita percaya karena iman kita berkata apapun yang terjadi, apapun yang kurasa gitu dia tetap baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Hmm, Sebentar ini saya sambil baca karena karena kalimatnya itu oke, ya. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, shalom, selamat pagi. Shalom, pagi. Eh, Ada hal khawatir dan takut sampai-sampai Abraham berbohong. Tidak cuman sekali dengan mengatakan istrinya sebagai saudaranya. Endingnya ketika sudah ada Ismail juga mau-mau saja menuruti ibu Sarah mengusir Ismail dan Hagar. Pertanyaannya itu adalah hal tersebut karena seizin Tuhan atau takut dan khawatir juga hikmatnya Abraham sebagai manusia biasa suatu saat juga bisa down. Namun luar biasanya Tuhan, Abraham tetap diberkati dan dikasihi Tuhan sampai akhir. Pertanyaannya itu izinnya Tuhan atau takut dan khawatirnya itu juga hikmat Abraham sebagai manusia biasa yang suatu saat bisa down. Gimana, Bu? Ya, satu, saya bersyukur Anda bisa tangkap Tuhan itu baik. Ya. Ya. Yang kedua, Abraham ini dimunculkan Tuhan sebagai tokoh manusia yang menggambarkan bahwa manusia itu bisa buat kesalahan. Karena takutnya dia, karena ketakutannya dia itu cari jalan keluar sendiri. Itulah pikiran dan solusi manusia.
Ya, Ya. karena ketakutannya sendiri, dia pakai solusinya dia, hikmat manusianya keluar. Tapi yang saya mau tekankan, kesalahan manusia. Tapi ketika Tuhan sudah pilih dia, Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Oh iya. Tuhan Ya. nggak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai menggenapkan janjinya buat kita. Ya, dalam kesalahan itu, kesalahannya ditutup sama Tuhan. Karena Tuhan tetap melihat langkahnya Abraham. Bahwa dia mau tinggal pergi meninggalkan Ur Kasdim, kota yang indah, kota Babel yang luar biasa. Dia keluar, melangkah ke tempat mana yang nggak pernah dia tahu. Itu sangat dihargai Tuhan langkah imannya. Tapi kita tetap lihat keterbatasan manusia. Bisa salah. Tapi toh Tuhan tetap ikut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kan buat dia. Nah di situ maka benang merah dari kebenaran firman Alkitab itu adalah Tuhan yang besar yang punya rancangan damai sejahtera dan kasih hari esok yang penuh pengharapan itu tidak pernah digagalkan oleh siapapun. Ya. Ya, kalau semua tokoh yang Anda baca, nggak cuma Abraham, Musa yang dibilang lembut hatinya. Nggak ada orang yang punya hati yang lembut lebih dari Musa di permukaan bumi. Itu aja Musa bisa salah. Ya. Daud yang hebat, salah. Tetap ada kesalahannya. Di sini hanya untuk menunjukkan, lihat, orang dipilih sama Tuhan itu masih ada kesalahan. Itu masa dulu, karena tidak ada Roh Kudus. Maka setelah itu, Yesus datang, Yesus mati buat manusia, naik ke surga, maka dia berikan Roh Kudus untuk diam dalam hati kita, supaya kita tidak mengulang kesalahan Abraham, Musa, Nuh, Daud, dan sebagainya, supaya kita menjadi sempurna seperti Yesus sempurna adanya. Amin. Amin. Ini loh, kalau saya ingat perkataannya Ibu minggu lalu gitu ya, kan belum titik, masih koma. Koma. Jadi jangan simpulkan apapun gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa seolah-olah bahwa apa yang sedang kita hadapi ini sudah titik gitu ya. Terus kita ngomong gini, oh begini, begitu, begitu gitu. Padahal ini masih koma nih. Tuhan belum selesai melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Nanti kalau di endingnya baru kita bisa tahu, bahwa, iya ya Tuhan itu ternyata luar biasa sekali pekerjaannya. Seperti itu. Kisahnya Abraham itu belum titik sampai di waktu dia berbohong, istrinya itu saudaranya, belum, itu masih koma, gitu ya. Endingnya dia bisa angkat imannya sampai seperti itu, gitu kan. Jadi, ya itu, belum titik, masih koma. Jadi masih ada banyak hal yang Tuhan sedang buat, gitu ya. Dan kalau kita baca, tadi seperti yang Ibu bilang ya, di dalam baca firman Tuhan itu, ada banyak dan hampir semua tokoh-tokohnya di situ gitu juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Sepertinya gitu ya apa yang dia lakukan kok hanya begitu berputarnya di situ-situ aja, tapi sebetulnya karena belum titik gitu ya, belum selesai. Yap, semoga jelas ya jawabannya. Keren loh obrolan kita hari ini tuh garis besarnya tentang iman sebetulnya ya kalau kita mau bisa simpulkan. Iman yang dimulainya dari kebenaran ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan dan bisa melakukannya gitu ya dalam hidup kita. Jadi bisa nyambungnya di situ ya. Iman gede banget nih kita kesimpulannya hari ini tuh tentang iman gitu kan. Bimbang, takut, khawatir. Nah, jangan ada itu semua. Takut, bimbang, khawatir gitu. Terus bagaimana mengerjakannya, menyusun dan membangun iman tadi melakukan firman Tuhan. Gimana lakukannya? Langkah demi langkah, nggak usah minta yang spektakuler gitu. Bisa Ya. ada, tapi kalau memang mau ditarik satu langkah demi satu langkah, ya sudah jalan satu langkah demi satu langkah.
Setia dengan perkara yang kecil, maka perkara besar akan diberikan buat kita. Kalau yang kecil aja nggak pernah melangkah, gimana yang gede dikasih kita? Ya benar, betul. Gimana sederhana kita mengampuni gitu ya, kita aja nggak mau gitu ya. Atau sesederhana kita nggak kecewa sama Tuhan, kita nggak mau gitu ya. Ya. Ya itu tadi ya, langkah demi langkah gitu kan. Tuhan lagi orang kayak ini loh, kalau saya suka membandingkannya dengan orang lagi apa sih? Kalau dulu bahasanya kristik, sekarang apa ya Bu ya istilahnya? Merajut, Merajut ya. kritik, Iya kan merajut. Rajut, itu kan satu demi satu gitu ya. Itu kotakannya tuh loh, kotakannya itu satu 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 gitu. Dibalik jelek banget benangnya gitu kan. Tapi kalau dibalik itu jadi gambar yang luar biasa indah. Bisa gambar pemandangan, bisa gambar wajah, bahkan sampai yang seperti itu gitu. Tapi itu kan satu demi satu. Itu Merajut atau merendah. nah, Kerendo. itu kalau sudah bisa dilihat hasilnya itu bukan pada saat dikerjakan, selesai dan dipajang itu Selesai. baru bisa dilihat hasil pekerjaannya. Kalau di dalam Iya. perjalanannya orang mikir ngelihat ini bikin apa sih gak jelas gitu misalnya ya. Tapi kalau sudah selesai itu baru tahu, oh itu toh yang dibuat. Seperti itu. Oke, di 10.26 seperti biasa Bu kita closing. Jangan lupa siapa yang mau ikut seminar kesehatan Iya, betul. untuk gula darah dan kanker, sembuh tanpa obat, tanpa alat, hanya dengan melalui olah nafas. Hari Jumat tanggal Hari 29. Jumat tanggal 29. Ya. Hari Jumat tanggal 29. Tapi mesti daftar ya, karena pesertanya sudah banyak tapi masih ada sedikit. Tolong kalau yang mau ikut langsung hubungi Ningrum, dan Ningrum yang harus daftar ngomong sama Pak Ariel. Yap, Ningrum akan daftarin ke Pak Ariel. Ini sudah ada yang kirimkan WhatsApp ke Ningrum nih. Terima kasih ya sudah daftar buat hari Jumat. Nanti saya daftarkan. Ini bagus sekali, ada banyak orang yang kena sakit gula dan kanker yang sembuh tanpa alat dan tanpa obat. Oke. Hanya Jadi diajari olah nafas. Itu teman saya Pak Tantio itu jantungnya kemarin sudah dibilang ada banyak sumbatan. Dia belajar olah nafas, tiap kali olah nafas itu hari ini terobosan-terobosan di jantungnya dan terjadi jalan-jalan baru. Maksudnya Tuhan buka ini baru. Oke. Yap. Jadi Saya hari ingatkan itu yang kedua. Kenapa Ningrum? hari Jumat Hari Jumat jam mulai acaranya 8:30, tapi sampai jam 3 nggak ya. bayar, dapat makanan, tapi terus cek darah. Ya, betul. Jadi jam datang pagi tujuannya cek darah. Ya. Cek darah dulu, setelah itu ikut seminar, dikasih trik gimana cara olah nafasnya, dikasih pengetahuannya, terus nanti setelah itu dites lagi gulanya, udah nanti tahu hasilnya gimana Oke. dengan gula Anda. Ini kemarin di Jakarta dibuat 600 hamba Tuhan yang ikut. Wow. Sama Abalov Jakarta yang buat. Nah kemarin saya dapat kesempatan, ini pembicaranya tuh susah sekali dicari, tapi ini kok mau gitu loh, untuk memberkati Kota Semarang dan pendeta Kota Semarang, pendoa siapa aja lah yang mau silahkan, tapi mengingat tempat terbatas. Oke, jadi daftarkan ke Good News boleh. Nanti saya yang akan mendaftarkan ke Pak Ariel untuk yang mau ikut ya. Peserta jangan cuma nama tapi sama telepon ya Ningrum. Iya, sama nomor teleponnya. Nanti Rirung sampaikan ke Pak Ariel. Tinggal sehari lo ya Oh iya, betul. pendaftarannya. Tinggal hari ini ya. Oke, Bu ada Karena pesan. ya ada. Yap.
Pelihara imanmu yang tadi dikatakan berjaga-jagalah. Ya. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi setiap kali ada masalah langsung aja nggak usah ditunda. Aku melakukannya besok nggak usah. Lakukan hari ini karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Karena Ya. kalau kita tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan bisa seperti pencuri. Tapi kalau kita sadar dan kita berjaga-jaga, kedatangan Tuhan tidak akan jadi seperti pencuri. Karena Tuhan pasti akan memberitahu sama kita bahwa Tuhan akan datang. Oke, Tuhan berkati ya. Ya. 1 Tesalonika tadi 5 ya. Ya. Diperhatiin. Ya. 1 Tesalonika 5. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Jangan Buat lupa doa. ya. Hari Senin. Oh yes. Jam Hari 6, lantai 6 ya. Alfa Omega. Ya. Dan setelah selesai ini Ningrum telepon saya ya. Yuk, makasih. Ya, dan buat Anda Good News Show yang mau ikut berdoa buat bangsa ini silakan gitu ya. Hari Senin jam 10 sampai jam 12 di GBT Kristus Alpha Omega. Boleh ya. Ini terbuka buat siapa saja kita berdoa buat bangsa ini. Yang mau daftar seminar hubungi Ningrum sekarang ya. Di nomornya Good News boleh nanti saya akan sampaikan untuk pendaftarannya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. See you.